Gibran puji Didit Hedi Prasetyo, sosok muda yang mampu merangkul semua tokoh. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, memberikan apresiasi tinggi kepada Didit Hedi Prasetyo, putra tunggal Presiden RI Prabowo Subianto, yang mampu menjalin silaturahmi dengan berbagai tokoh nasional di momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Dalam keterangannya kepada awak media saat menyapa warga di Kelurahan Tipes dan Kelurahan Kratonan, Surakarta, Jawa Tengah, Gibran menyebut sikap Didit yang merangkul berbagai kalangan adalah cerminan dari pemimpin muda yang bijaksana dan inklusif. Saya lihat Mas Didit selaku putra dari Pak Presiden Prabowo sangat harus kita apresiasi. Mengumpulkan semua tokoh-tokoh besar, tokoh muda, saya kira hal luar biasa sekali. Beliau sowan ke sana kemari, menggandeng semua anak-anak muda, adalah hal yang patut diapresiasi, ujar Gibran. Pernyataan Wapres ini mencerminkan pengakuan terhadap peran Didit Hedi Prasetyo dalam membangun komunikasi lintas generasi dan kelompok. Sebagai figur yang selama ini lebih dikenal di dunia fashion internasional, Didit kini menunjukkan sisi kepemimpinannya yang lebih luas dengan berperan aktif dalam membangun hubungan baik dengan berbagai tokoh bangsa. Silaturahmi yang mempererat kebangsaan. Momentum Lebaran 2025 menjadi ajang bagi para pemimpin dan tokoh masyarakat untuk memperkuat persatuan bangsa. Didit Hedi Prasetyo, yang selama ini lebih banyak berkarir di luar negeri, secara aktif mengunjungi berbagai tokoh nasional, baik dari kalangan politik, bisnis, akademisi, maupun pemuda. Dalam beberapa hari terakhir, Didit terlihat bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh senior dan para pemimpin muda, termasuk sejumlah kepala daerah dan aktivis. Keterlibatannya ini dinilai menjadi simbol keberlanjutan kepemimpinan dan upaya merajut kebersamaan antar generasi. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, UGM, Dr. Budi Santoso, menilai langkah Didit sebagai sesuatu yang strategis dan positif bagi masa depan politik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa ada kesinambungan dalam kepemimpinan. Didit bisa menjadi figur yang menjembatani berbagai kepentingan dan menjaga harmoni di tengah dinamika politik nasional, ujarnya. Tak sedikit pengamat yang menilai bahwa tindakan Didit ini merupakan awal mula kehadirannya di kancah perpolitikan nasional. Meski selama ini lebih dikenal sebagai desainer kelas dunia, manuver Didit dalam menjalin hubungan dengan berbagai kalangan menunjukkan tanda-tanda bahwa ia mulai masuk ke arena politik. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Profesor Andi Wijaya, menyatakan bahwa ini bisa menjadi strategi halus untuk memperkenalkan Didit sebagai sosok yang memiliki kapasitas kepemimpinan. Dalam politik, membangun jaringan adalah langkah awal yang sangat penting. Jika Didit terus aktif dalam forum-forum strategis dan merangkul berbagai tokoh, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu tokoh penting dalam politik nasional di masa depan, kata Profesor Andi. Dinamika politik dan isu dinasti. Jika langkah Didit ini memang memiliki muatan politik, maka Presiden Prabowo harus siap menghadapi tuduhan dinasti politik yang selama ini sering dialamatkan kepada pemimpin yang melibatkan keluarganya dalam politik. Isu yang sama sebelumnya menimpa Presiden Jokowi, ketika putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, terjun ke dunia politik hingga akhirnya menjadi wakil Presiden RI. Beberapa pengamat menilai bahwa kemunculan Didit dalam perpolitikan bisa menimbulkan persepsi bahwa Prabowo tengah membangun garis keturunan politik dalam kekuasaan. Namun, ada juga yang berpandangan bahwa selama seseorang memiliki kapasitas, kompetensi, dan diterima oleh publik, keterlibatan keluarga dalam politik bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. Jika Didit benar-benar masuk ke politik, maka narasi dinasti politik pasti akan muncul. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh Presiden Prabowo dan timnya. Namun, jika Didit bisa membuktikan dirinya sebagai sosok independen dengan visi dan program yang kuat, maka isu ini bisa ditepis, ujar analis politik dari LIPI, Dr. Rendra Kurniawan.
Sementara itu, pendukung Prabowo menilai bahwa kehadiran Didit di politik tidak bisa disamakan dengan konsep dinasti politik, karena Didit sebelumnya tidak pernah terlibat aktif dalam dunia pemerintahan dan lebih banyak berkarier di luar negeri. Mereka menekankan bahwa kesuksesan politik seseorang tetap bergantung pada kompetensi dan kapasitasnya, bukan sekadar faktor keturunan. Gibran serap aspirasi warga. Di tengah kesibukannya menyampaikan apresiasi terhadap Didit, Wapres Gibran juga tetap fokus pada tugasnya dalam mendengarkan aspirasi rakyat. Saat berkunjung ke beberapa kelurahan di Surakarta, ia berdialog langsung dengan masyarakat mengenai berbagai permasalahan, terutama di bidang kesehatan dan kesejahteraan. Keluhan-keluhan terkait masalah kesehatan sudah kita tampung semua. Saya lihat Pak Wali Kota juga sudah gerak cepat, ujar Gibran. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam merespons kebutuhan rakyat serta mendorong peningkatan kesejahteraan yang lebih merata. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo Gibran untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan langsung ke warga, pemerintah diharapkan dapat lebih cepat menangani persoalan yang ada. Didit dan masa depan kepemimpinan muda. Langkah Didit Hedi Prasetyo dalam menjalin hubungan dengan berbagai tokoh mendapat sorotan sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan di Indonesia. Meski selama ini lebih dikenal sebagai desainer kenamaan, keterlibatannya dalam dunia sosial politik semakin terlihat. Kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan strategis dan interaksi dengan berbagai kalangan menimbulkan spekulasi bahwa Didit mungkin akan memiliki peran lebih besar di masa depan, baik dalam kapasitas sebagai tokoh publik maupun dalam peran politik yang lebih konkret. Didit bisa menjadi sosok pemersatu. Ia memiliki latar belakang yang berbeda dari politisi kebanyakan, tetapi itu justru bisa menjadi modal untuk menghadirkan perspektif baru dalam kepemimpinan nasional, kata Dr. Budi Santoso. Beberapa analis politik bahkan memprediksi bahwa Didit dapat menjadi bagian dari regenerasi kepemimpinan Indonesia di masa mendatang. Dengan latar belakangnya yang unik serta kemampuannya dalam membangun hubungan yang luas, bukan tidak mungkin Didit akan masuk dalam lingkaran politik formal dalam beberapa tahun ke depan. Dengan adanya apresiasi dari Wapres Gibran dan pengakuan dari berbagai pihak, peran Didit Hedi Prasetyo dalam lanskap sosial politik Indonesia patut untuk terus diamati. Apakah ia akan mengikuti jejak sang ayah atau memilih jalannya sendiri? Yang jelas ia telah menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi dan membangun jaringan dengan cara yang elegan dan berkelas. Kau teriak tentang dinasti sebelum aku melangkah. Belum ku tunjukkan visi, kau sudah jatuhkan prasangka. Bukankah pemimpin dinilai dari hati dan aksi, bukan sekadar garis darah yang kau benci? Apakah salah jika aku peduli? Haruskah mundur karena nama ini? Jika niatku membangun negeri, mengapa kau mencaci? Bukan sekadar nama, tapi kerja nyata. Bukan sekadar warisan, tapi tekad dan harapan. Jangan dulu menuduh sebelum kau lihat. Aku datang dengan niat, bukan karena warisan. Dulu kau bilang pemuda harus berani, tapi saat ku maju kau pasang tembok tinggi. Jika aku tak berhak karena siapa ayahku, lalu keadilan itu untuk siapa sesungguhnya? Jangan nilai sebelum melihat, jangan mencemooh tanpa bukti kuat. Sejarah ditulis bukan oleh kebencian, tapi oleh mereka yang terus bertahan. Bukan sekedar nama, tapi kerja nyata. Bukan sekadar warisan, tapi tekad dan harapan. Jangan dulu menuduh sebelum kau lihat. Aku datang dengan niat, bukan karena warisan. Bukan sekadar nama, tapi kerja nyata. Bukan sekadar warisan, tapi tekad dan harapan. Jangan dulu menuduh sebelum kau lihat. Aku datang dengan niat, bukan karena warisan. Bukan sekadar nama, tapi kerja nyata.
Bukan sekadar warisan, tapi tekad dan harapan. Jangan dulu menuduh sebelum kau lihat. Aku datang dengan niat, bukan karena warisan. Dulu kau bilang bisa, aku bukan titipan, bukan diri sendiri dengan tujuan pasti. Jika kau masih ragu, biarkan waktu menjawab. Aku datang dengan hak, tapi bukti yang menetap. Kau teriak tentang dinasti sebelum aku melangkah. Belum ku tunjukkan visi, kau sudah jatuhkan prasangka. Bukankah pemimpin dinilai dari hati dan aksi, bukan sekadar garis darah yang kau benci? Apakah salah jika aku peduli? Haruskah mundur karena nama ini? Jika niatku membangun negeri, mengapa kau mencaci? Bukan sekadar nama, tapi kerja nyata. Bukan sekadar warisan, tapi tekad dan harapan. Jangan dulu menuduh sebelum kau lihat. Aku datang dengan niat, bukan karena warisan. Dulu kau bilang pemuda harus berani, tapi saat ku maju ke pasang tembok tinggi. Jika aku tak berhak, kata siapa ayahku? Lalu keadilan itu butuh siapa sesungguhnya? Jangan nilai sebelum melihat. Jangan mencemooh tanpa bukti kuat. Sejarah ditulis bukan oleh kebencian, tapi oleh mereka yang terus bertahan. Bukan sekadar nama, tapi kerja nyata. Bukan sekadar warisan, tapi tekad dan harapan. Jangan dulu menuduh sebelum kau lihat. Aku datang dengan niat, bukan karena warisan. Bayangan, aku bukan titipan. Aku berdiri sendiri dengan tujuan pasti. Jika kau masih ragu, biarkan waktu menjawab. Bukan sekadar nama, tapi bukti yang menetap.